Oh ya, syukron ini. Terima kasih, saya lupa ini mengingatkan. Kami akan memantau ya, memperhatikan dan memberikan arahan-arahan setelah kegiatan diskusi. Ya, kita itu sampai jam 9.40. Ya, diberikan waktu kisaran 15 sampai 20 menit ya kepada presenter. Selanjutnya eh, diskusi ya di kisaran waktu 15 sampai 10 sampai 15 menit. Selanjutnya nanti kita diskusi umum ya dan masukan-masukan dari kami. Baik, kepada para presenter dipersilahkan ya. Tadi ada Haura dan teman-teman. Dipersilahkan kepada para presenter. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita dapat melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam di pagi yang cerah ini. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk memaparkan hasil analisis kami dengan judul Konsep Manusia sebagai Makhluk Tuhan. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Haura Nur Laila, selaku moderator bersama 6 teman saya. Yang pertama ada Akbar Maulana, Janifa Putri Islamiyati, Haura Nur Laila Kamil Haris, Kaila Maulida Utami, M. Yuda Waningpati, Novia Fitri Maharani, dan Sastra Brahman Ahimsa. Baik, kita akan langsung mulai ke slide berikutnya untuk masuk ke materi, dimulai dari pembicara pertama. Saya akan membawakan materi konsep manusia sebagai makhluk Tuhan. Gimana sih konsep manusia sebagai makhluk? Nah, di dunia ini terdapat dua golongan manusia. Pertama ada teis, yaitu manusia yang mempercayai keberadaan Tuhan. Dua, itu ateis, manusia yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Nah, manusia bertuhan adalah manusia yang memiliki rasa keyakinan dan rasa persaudaraan antar manusia. Nah, ciri-ciri manusia sebagai makhluk bertuhan, pertama, mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan. Maksudnya gimana sih? Nah, cara mengakuinya itu seperti dengan beribadah, sholat, puasa, dan berdoa. Manusia yang memiliki jiwa ketuhanan adalah manusia yang selalu taat pada perintah Tuhannya dan menjauhi larangan-larangannya. Kedua, ada menyadari bahwa dunia beserta merupakan ciptaan Tuhan. Manusia yang memiliki jiwa ketuhanan, mereka akan sadar serta percaya bahwa alam semesta beserta dengan kita merupakan ciptaan Tuhan sebagai bentuk kebesarannya dan kekuasaannya. Ada manusia dianugerahi akan di akal dan budi yang dapat dikembangkan dengan maksimal. Nah, manusia ini merupakan makhluk ciptaan yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk. Nah, kenapa? Karena Tuhan menciptakan manusia tidak seperti makhluk lain. Tuhan menciptakan manusia dengan kelengkapan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan. Keempat, ada manusia disebut makhluk sempurna, tapi juga mempunyai kekurangan atau keterbatasan. Nah, walaupun manusia disebut sebagai makhluk paling sempurna, namun pada dasarnya manusia juga memiliki keterbatasan dan kekurangan. Karena manusia merupakan ciptaan Tuhan, dan hanya Tuhan yang memiliki kesempurnaan. Oleh karena itu, makhluk yang bertuhan senantiasa merendah dan tidak akan pernah menyombongkan dirinya, dan selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Selanjutnya ada implikasi kebertuhanan terhadap sikap pribadi dan sosial. Nah, implikasi itu apa sih? Implikasi adalah suatu keterlibatan atau derivatan. Nah, kalau implikasi kebertuhanan ini adalah suatu perilaku yang melibatkan seseorang dengan Tuhannya atau dengan orang lain hubungan antar manusia dan Tuhannya. Implikasi kebertuhanan terhadap sikap pribadi dan sosial ada tiga.
Pertama, toleransi. Toleransi di sini berarti kita sebagai makhluk bertuhan seharusnya menyadari bahwa kepercayaan dan keyakinan sudah ada sejak manusia dilahirkan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus menghormati pilihan manusia, pilihan orang lain dalam memilih agama, karena kita bebas agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kedua, tidak diskriminasi. Nah, manusia yang memiliki jiwa kebertuhanan ini akan selalu bersikap adil, walaupun kita terdiri dari berbeda-beda agama, namun kita harus dapat menciptakan kehidupan yang aman, damai, dan tentram sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Ya, ada jujur dan bertanggung jawab. Ini berarti manusia harus menyadari bahwa terdapat Tuhan yang selalu mencatat amal baik dan buruk. Ya, dengan pemikiran ini akan mendorong manusia untuk selalu berbuat jujur dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena apapun yang dilakukan manusia di dunia ini akan dipertanggungjawabkan ya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Baik, terima kasih Novia atas pemaparan materinya. Dan Novia telah menjelaskan konsep manusia sebagai makhluk bertuhan, juga implikasi kebertuhanan terhadap sikap pribadi dan sosial. Kemudian untuk materi berikutnya akan dilanjut oleh Khaila. Kepada Khaila dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu implikasi kebertuhanan dalam membangun pribadi mulia. Manusia yang memiliki kepribadian mulia adalah manusia yang senantiasa taat serta berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencontoh suri tauladan para nabi. Untuk membangun dan membentuk kepribadian yang mulia harus diawali dengan keyakinan dan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mempelajari tauhid, membangun kepribadian mulia bukanlah suatu hal yang mudah. Semua itu membutuhkan niat, waktu sungguh, dan proses yang bertahap. Dalam membangun kepribadian yang mulia ada dua aspek, yaitu aspek horizontal dan vertikal. Betul, horizontal ada udah diulang ya. Untuk horizontal meliputi pertama menjalankan perintah sholat dan berzakat, terus ada mempelajari menerapkan ketauhidan, dan selalu berikut dalam menjalankan rukun Islam lainnya. Untuk meliputi ada suara gak? Oke, lanjut. Untuk vertikal, saya ulangi, berkata-kata yang baik kepada manusia lain, berbakti kepada orang tua, bertetangga, membangun kehidupan yang rukun dengan sesama. Materi selanjutnya, interpretasi kebertuhanan antroposentris. Apa itu antroposentris? Antroposentris adalah teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung. Lalu bagaimana dengan antroposentris memandang Tuhan? Sedangkan antroposentrisme kebalikan dari teosentrisme. Pusat alam semesta bukan lagi Tuhan, tetapi manusia. Manusia mempunyai kebebasan dalam berbuat dan bertindak. Tuhan tidak menciptakan perbuatan makhluknya, terutama manusia. Terakhir, paradigma antroposentrisme. Memandang bahwa manusia sebagai pusat dari alam semesta dan hanya manusia yang mempunyai nilai, sementara alam dan segala isinya sekedar sebagai alat pemuas kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. Nilai tertingginya adalah manusia dan kepentingannya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih Kaila atas pemaparan materinya. Kaila sudah menjelaskan tentang implikasi kebertuhanan dalam pembangunan pribadi mulia, yaitu dibagi ada dua, menjadi horizontal dan vertikal. Kemudian Kaila juga sudah menjelaskan interpretasi kebertuhanan dari segi antroposentris. Kemudian untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Yuda. Kepada Yuda dipersilakan. Selanjutnya adalah konsep diri manusia Islami. Sebelum itu kita harus tahu dulu konsep diri itu apa. Konsep diri adalah merupakan gambaran yang dimiliki dari seorang. Maaf karena Yuda ada kendala jaringan, jadi Yuda pakai wifi saya. Ngomong ya. Selanjutnya kita akan langsung ke slide selanjutnya adalah konsep diri manusia Islami. Sebelum itu kita harus tahu dulu konsep diri itu apa. Konsep diri adalah gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya yang dibentuk melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungan. Konsep diri dalam perspektif Islam itu sendiri adalah dapat diartikan sebagai cara pandang seseorang terhadap dirinya sendiri. Ada beberapa hal yang tergolong dari bagian konsep diri, diantaranya mengenai bahwa individu harus memiliki cita-cita, visi, misi, serta kekuatan dan kelemahan. Konsep diri dalam perspektif Islam tersendiri tercantum dalam Quran surat At-Takabun surat ke-64 ayat 16. Maka bertakwalah kamu terhadap Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkan harta yang baik untuk dirimu dan barang siapa dijaga dirinya dari kepikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini ya. Mana? Langsung aja. Selanjutnya ada tugas dan peran manusia sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Pertama, ada tugas manusia sebagai khalifah di bumi, yaitu adalah menyangkut tugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi menurut Quran surat Hud ayat 61 serta mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi Quran surat Al-Maidah ayat 16 dengan cara beriman dan beramal soleh Quran surat Al-Rad ayat 29 bekerja sama dalam menegakkan kebenaran dan bekerja sama dalam menegakkan kesabaran Quran surat Al-As ayat 1 sampai 3. Tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri meliputi tugas-tugas menuntut ilmu Quran surat Al-Nahl ayat 43 karena manusia itu adalah makhluk yang dapat dan harus dididik atau diajar Quran surat Al-Baqarah ayat 31 dan juga mampu mendidik atau mengajar Quran surat Al-Imran ayat 181 dan Al-Na'am ayat 51. Lalu ada menjaga dan memelihara diri dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya dan kesengsaraan. Quran surat Al-Tahrim ayat 6. Termasuk di dalamnya adalah menjaga dan memelihara kesehatan fisiknya, memakan makanan yang halal dan sebagainya. Lalu ada tugas kekhalifahan
dalam keluarga, rumah tangga meliputi tugas membentuk rumah tangga bahagia dan sejahtera, atau keluarga sakinah dan mawadah dan warohmah atau cinta kasih. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dengan jalan menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai suami istri atau ayah ibu dalam rumah tangga. Lalu selanjutnya ada tugas kekhalifahan dalam masyarakat meliputi tugas-tugas mewujudkan persatuan kesatuan umat, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 13. Lalu ada Anfal ayat 46, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Lalu ada menegakkan keadilan dalam masyarakat, Quran Surat An-Nisa ayat 135. Lalu ada bertanggung jawab terhadap amar ma'ruf nahi mungkar, Al-Imran ayat 104 dan 110. Dan berlaku baik terhadap golongan masyarakat yang lemah, termasuk di dalamnya adalah fakir dan miskin serta anak yatim, Quran Surat Al-Taubah ayat 60 dan An-Nisa ayat 2. Orang yang cacat tubuh, Quran Surat Al-Basa 1-11, orang yang berada di bawah penguasaan orang-orang lain dan lain-lain. Sedangkan tugas kekhalifahan terhadap alam meliputi tugas-tugas, 1. Mengkulturkan natur, membudidayakan alam, yakni alam yang tersedia ini agar dibudidayakan sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi kemaslahatan manusia, hidup manusia. Baik, terima kasih Yuda atas pemaparan materinya. Tadi Yuda telah menyampaikan konsep diri manusia Islam, konsep diri dalam perspektif Islam, dan juga tugas dan peran manusia sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Kemudian untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Akbar. Kepada Akbar, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Nah, teman-teman, kita akan bahas karakter positif dalam pengembangan diri sesuai dengan profesi. Nah, mari kita mulai pertanyaan kita untuk memahami bagaimana pengembangan diri dapat membantu kita mencapai kesuksesan. Pengembangan diri tidak memiliki batasan, teman-teman. Ini mencakup segala aktivitas formal dan non-formal yang membantu kita tumbuh sebagai individu dan dalam peran kita sebagai guru, mentor, manajer, mahasiswa, atau apapun profesi yang kita geluti. Nah, teman-teman nih, berikut ini ada karakter-karakter positif dalam pengembangan diri sesuai dengan profesi, yaitu 1, yang meningkatkan kesadaran, pemahaman tentang perasaan, pengalaman, kelebihan, dan kekurangan kita. Ini adalah bahan evaluasi diri yang berharga. Nah, kedua, ada mengembangkan bakat dan potensi. Setiap individu memiliki bakat dan potensi yang unik. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Penting untuk mengenali dan mengembangkan potensi ini secara bertahap sesuai dengan karakter kita. Yang ketiga, ada membangun sumber daya manusia kita. Ini adalah cara kita menciptakan manusia yang berakhlak mulia, yang senantiasa menghormati dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta peduli terhadap alam semesta. Nah, yang keempat, ada meningkatkan kualitas hidup. Kita juga dapat meningkatkan kualitas hidup kita melalui praktik agama. Sholat ini membantu kita hidup lebih bermakna. Nah, yang terakhir ada memberikan kontribusi dalam mewujudkan cita-cita dan impian. Nah, terakhirnya teman-teman, pengembangan diri membantu kita memberi kontribusi dalam mewujudkan cita-cita dan impian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan dan memberikan kita potensi untuk mencapai kejayaan. Tolong slide selanjutnya. Nah, lalu kita akan membahas topik yang menarik nih tentang pengembangan diri. Ngelek di sabar. Nah, oh ya. Nah, lalu kita akan membahas topik yang menarik nih tentang pengembangan diri. Mari kita bersama-sama menjelajahi bagaimana kita sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengoptimalkan potensi-potensi luar biasa yang telah diberikan kepada kita untuk mencapai kejayaan dan keutamaan dalam hidup.
Sebagai makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan potensi-potensi yang luar biasa. Ini adalah hadiah istimewa yang membuat kita berbeda dari makhluk Tuhan yang lain. Kita harus menyadari bahwa kelebihan ini adalah amanah dan kita bertanggung jawab untuk mengembangkannya dengan baik. Kegiatan-kegiatan pengembangan diri adalah kunci untuk menggali potensi kita. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dapat membantu kita meraih potensi terbaik. Yaitu yang pertama ada memenuhi aspirasi. Jangan takut nih untuk memulai perjalanan baru. Memenuhi aspirasi dan bangun keberanian adalah bagian penting dari pengembangan diri. Langkah pertama selalu paling sulit nih teman-teman, tapi juga yang paling penting. Nah, yang kedua ada meningkatkan pengetahuan. Meningkatkan pengetahuan adalah langkah awal yang penting. Ini adalah fondasi dari pengembangan diri kita. Dengan terus belajar dan mencari pengetahuan baru, kita dapat membuka pintu untuk lebih banyak peluang. Yang ketiga ada meningkatkan kesadaran diri. Kesadaran diri adalah inti dari pengembangan diri. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang siapa kita, apa yang kita inginkan dalam hidup, dan bagaimana kita dapat mencapainya. Dengan kesadaran diri, kita dapat lebih baik mengarahkan tindakan kita. Yang keempat, ada meningkatkan keterampilan dan belajar hal baru. Nah, tidak pernah ada waktu yang terlalu tua nih untuk belajar. Meningkatkan keterampilan dan mempelajari hal baru adalah cara kita bisa berkembang secara pribadi dan profesional. Ini membuka pintu untuk peluang yang lebih besar. Yang kelima, ada meningkatkan kesehatan. Meningkatkan kesehatan adalah penting bagi kita untuk menunjang dalam pengembangan diri ini nih teman-teman. Nah, yang keenam, ada meningkatkan kualitas hidup. Meningkatkan kualitas hidup adalah salah satu tujuan utama pengembangan diri. Ini bisa mencakup praktik-praktik agama, memberikan kontribusi pada lingkungan, dan mencapai kebahagiaan. Lalu ada membangun kinerja sumber daya manusia. Kita juga dapat berperan dalam pengembangan sumber daya manusia, baik dalam lingkungan kerja atau komunitas kita. Dengan memberdayakan orang lain, kita juga membantu diri kita sendiri untuk berkembang. Yang kedelapan ada menjadi pribadi yang lebih sosial. Meningkatkan kemampuan sosial adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat. Kita tidak hanya mengembangkan diri untuk diri sendiri, tetapi juga untuk berinteraksi dengan orang lain. Baik, saya akan kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Akbar atas pemaparan materinya. Tadi Akbar telah menyampaikan materi tentang karakter-karakter positif dalam pengembangan diri sesuai dengan profesinya. Kemudian Akbar juga menjelaskan ada 8 pengembangan diri. Kemudian untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Canipa. Akbar Canipa, dipersilakan. Baik, selanjutnya konsep alam menurut Islam. Dalam Islam, kesatuan semesta dipandang sebagai citra kesatuan yang setilahi. Tujuan sains dalam Islam adalah untuk memperlihatkan kesatuan alam semesta, yaitu saling berhubungan seluruh bagian dan aspeknya. Hubungan menurut Islam mencakup seluruh usaha kegiatan manusia dalam sudut ruang maupun waktu. Hubungan ruang mencakup bumi, air, hewan, tumbuhan, serta semua yang ada di atas dan di dalam perut bumi. Dan kewajiban manusia terhadap alam. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Yang artinya, dan carilah pada apa yang Allah karuniakan kepada kamu di negeri akhirat. Tetapi janganlah engkau melupakan nasibmu di dunia ini. Berbuatlah kebaikan sebagaimana Allah telah berbuat kebaikan kepada kamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Oleh karenanya, manusia berkewajiban memelihara keseimbangan dan keselarasan alam agar tidak rusak seperti pertama kali Allah mengajarkan kepada manusia. Beberapa kewajiban khalifah dalam menyikapi lingkungan. Yang pertama, selalu bersyukur atas apa yang diberikan Allah. Yang kedua, mentafakuri kejadian yang ada di alam semesta. Yang ketiga, mengkaji kejadian alam dari asal-usul hingga akhir kejadiannya. Yang next, prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan alam semesta. Seorang muslim, jadi harusnya seorang muslim yang mengamalkan agama hijau, yaitu penganut agama Islam yang sangat peduli atas lingkungan seraya, mengintegrasikan keimanannya dengan upaya penjagaan ini. Yang pertama, prinsip memahami kesatuan Tuhan dan memahami ciptaannya. Yang kedua, prinsip melihat
tanda-tanda kebesaran Tuhan yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, prinsip menjadi penjaga atau khalifah di bumi. Yang keempat, prinsip amanah atau memegang kepercayaan. Yang kelima, prinsip memperjuangkan keadilan. Yang keenam, prinsip keseimbangan atau mizan. Bagaimana kita harus memperlakukan alam semesta ini? Baik, kepada Canifa, terima kasih atas pemaparan materinya. Sampai slide berapa sih? Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Sastra. Pak Sastra, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan alam semesta. Seorang muslim sejati harusnya menjadi seorang muslim yang mengamalkan agama hijau, yaitu penganut agama Islam yang sangat peduli atas isu-isu lingkungan, seraya mengintegrasikan keimanannya dengan upaya penjagaan bumi ini. Terdapat 6 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip memahami kesatuan Tuhan dan memahami ciptaannya. Yang kedua, prinsip melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, prinsip menjadi penjaga atau khalifah di bumi. Yang keempat, prinsip amanah atau memegang kepercayaan. Yang kelima, prinsip memperjuangkan keadilan. Dan yang keenam, prinsip keseimbangan atau mizan. Bagaimana kita harus memperlakukan alam semesta ini? Yang pertama, ada prinsip tanggung jawab. Manusia mempunyai tanggung jawab baik terhadap alam semesta seluruhnya dan integrasinya, maupun terhadap keberadaan dan kelestariannya. Setiap bagian dan benda di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing, terlepas dari apakah tujuan itu untuk kepentingan manusia atau tidak. Oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari alam semesta bertanggung jawab pula untuk menjaga dan melestarikannya. Yang kedua, ada prinsip solidaritas. Manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Lebih dari itu, dalam perspektif ekosentrisme, manusia mempunyai kedudukan sederajat dan setara dengan alam dan semua makhluk lain di alam ini. Kenyataan ini membangkitkan dalam diri manusia perasaan solider, perasaan sepenanggungan dengan alam dan dengan sesama makhluk hidup lain. Yang ketiga, ada prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Apabila sudah tertanam prinsip ini pada setiap hati manusia, maka pastilah yang ada hanya rasa untuk mencintai, menyayangi, dan melestarikan alam, semesta dan seluruh isinya, tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi. Kasih sayang dan kepedulian ini juga muncul dari kenyataan bahwa semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara, tidak disakiti, dan dirawat. Boleh slide selanjutnya. Selanjutnya, tugas dan kewajiban manusia terhadap alam semesta. Seperti yang ada di Quran Surat Al-Qasas ayat 77, yang berarti, dan carilah pada apa yang Allah karuniakan kepada kamu negeri akhirat, tetapi janganlah engkau melupakan nasibmu di dunia ini. Berbuatlah kebaikan sebagaimana Allah telah berbuat kebaikan kepada kamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat Allah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi ini adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan wakil Allah di muka bumi ini untuk mengelola dan memelihara. Kewenangan manusia untuk mempergunakan alam bukanlah hak mutlaknya, tapi merupakan hak yang telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suatu saat akan diminta pertanggungjawaban oleh pemilik sejatinya. Oleh karenanya, manusia berkewajiban memelihara keseimbangan dan keselarasan alam agar tidak rusak seperti pertama kali Allah meminjamkan kepada manusia. Beberapa kewajiban khalifah dalam menyikapi lingkungan, yaitu selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, mentafakuri kejadian yang ada di alam semesta. Yang ketiga, mengkaji kejadian alam dari asal-usul hingga akhir kejadiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sastra atas penjelasan materinya.
Tadi Fasra telah menjelaskan tentang prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan alam semesta, juga bagaimana kita harus memperlakukan alam semesta, dan juga tentang tugas dan kewajiban manusia terhadap alam semesta. Kemudian, untuk mendiskusikan tentang materi kami dari kelompok 3 akan membuka 3 pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya, silakan raise hand. Kami akan mengumpulkan pertanyaan dulu, lalu kami akan menjawabnya nanti di akhir. Baik, karena kita akan membuka 3 pertanyaan, dimulai dari Ika Nurjana. Kepada Ika Nurjana, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ika Nurjana dari Prodi APD dari kelas B. Saya mau nanya nih, kan tadi udah dijelasin dalam beragama kan kita harus mempunyai sikap toleransi. Nah, ketika kita berbicara tentang toleransi itu kan pasti berhubungan dengan saling menghormati satu sama lain kan. Nah, tapi kadang tuh masih ada aja individu-individu yang gak nerapin sikap toleransi. Nah, dalam pandangan atau menurut kalian aja nih, apa sih yang menyebabkan seseorang tuh kadang masih menganggap remeh tentang toleransi? Mungkin pertanyaannya cukup segitu aja dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ika Nurjana untuk pertanyaannya. Mungkin bisa aku simpulin ya. Berarti menurut kita, menurut kelompok 3, apa penyebab orang menganggap remeh tentang toleransi? Benar, Ika? Benar. Oke. Kemudian yang kedua ada Alia Lutfia. Kepada Alia Lutfia, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Alia Lucia dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital kelas A. Izin bertanya kepada kelompok 3, tadi di slide konsep manusia sebagai makhluk Tuhan itu manusia disebut sebagai makhluk yang sempurna, tapi juga mempunyai kekurangan. Nah, pertanyaannya, bagaimana manusia dapat belajar dan tumbuh dari kekurangan untuk mencapai potensi terbaik mereka? Seperti itu. Terima kasih. Maaf Alia, tadi agak putus-putus. Boleh diulang nggak? Dari bagaimana manusia dapat belajar dan tumbuh? Sinyal gue ya, anjir. Pertanyaannya saya ulang, jadi bagaimana manusia dapat belajar dan tumbuh dari kekurangan untuk mencapai potensi terbaik mereka? Maaf Alia. Halo, tes. Apa suara aku masuk? Ada. Oke. Kemudian untuk pertanyaan ketiga ada dari Farah Anindya. Kepada Farah Anindya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas sebelumnya saya ingin Maaf Farah, sepertinya putus-putus suaranya. Maaf Farah, apa bisa diulang? Karena suaranya putus-putus.
Maaf karena sepertinya Farah adalah kendala jaringan, kita ganti pertanyaan aja pada Dia Sabita. Kepada Dia Sabita, kami persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya untuk bertanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dia Sabita dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Izin bertanya terkait materi dari bab 3. Dari materi yang saya baca, pada dasarnya manusia itu sejak lahir kan dalam konsep Islam diberikan penjelasan bahwa manusia itu adalah sosok yang fitrah sejak lahir. Dan dia diberikan kepercayaan terhadap Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana pendapat dari kelompok 3 terkait adanya suatu individu yang mereka diberikan kepercayaan sejak lahir oleh orang tuanya untuk memeluk suatu agama atau dalam tanda kutip mereka memiliki agama yang diwariskan dari orang tuanya, tapi mereka dalam kesehariannya tidak menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama, seperti itu. Maaf, izin make sure ya, Dias. Berarti pertanyaannya adalah pendapat kelompok kita terhadap orang yang sudah menganut agama dari lahir namun tidak menjalankan kewajibannya sebagai penganut agama. Apa betul? Benar. Oke, Jadi terima dia kasih. cuma menjalankan agama yang diwariskan dari orang tuanya, tapi tidak menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama. Untuk pertanyaan nomor 1 akan dijawab oleh rekan kami yaitu Akbar. Kepada Akbar, kami persilakan. Tadi itu pertanyaannya tentang dalam beragama harus toleransi. Kadang ada individu yang gak nerapin toleransi. Menurut kita apa sih yang menyebab orang menganggap remeh tentang toleransi? Begitu kan ya? Nah, saya akan menjawab nih. Ya, pertama nih ya. Mungkin karena keegoisan manusia. Kadang-kadang kita lebih suka mempertahankan diri daripada membuka pikiran untuk melihat perspektif orang lain. Ini adalah tantangan besar yang menghambat pertumbuhan toleransi dalam masyarakat. Yang kedua ada ketakutan terhadap yang tidak diketahui. Manusia secara alami cenderung takut terhadap apa yang berbeda. Toleransi memerlukan keberanian untuk menjelajahi perbedaan dan mencari pemahaman. Nah, yang ketiga itu ada aja politik dan kepentingan pribadi dapat memicu ketidaksetujuan yang kuat yang membuat orang meremehkan toleransi. Para pemimpin sering menggunakan perbedaan sebagai alat untuk memperkuat basis dukungan mereka. Apakah sudah terjawab? Terima kasih Akbar jawabannya. Kepada Ika Nurjana, apa sudah terjawab? Baik, sudah. Terima kasih. Oke, lanjut kita akan menjawab dari pertanyaan yang kedua. Kepada siapa? Novia. Kepada Novia, kami persilakan. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 yaitu bagaimana manusia dapat belajar dan tumbuh dari kekurangan untuk mencapai potensi terbaik mereka. Nah, menurut saya, kita itu harus menghadapi kekurangan dengan sikap yang positif. Jadi, kita tidak boleh menganggap kekurangan tersebut menjadi sebagai kelemahan kita. Maksudnya, kita nggak boleh insecure nih akan kekurangan kita, tapi kita harus melihat peluang dari kekurangan kita itu untuk membantu kita tumbuh serta berkembang. Sudah terjawab, Aulia? Terima kasih atas jawabannya.
Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 3, karena ini pendapat kelompok, kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Baik, kami akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jadi pada dasarnya ketika membahas orang yang lahir dalam suatu agama itu tapi tidak menjalankan kewajibannya sebagai penganut agama, kita ini harus berbicara tentang konsep iman dan kebebasan. Coba kita bayangkan bahwa seseorang yang telah lahir di dalam sebuah agama tertentu, di sepanjang hidupnya ini mereka mungkin telah diselubungi oleh budaya, tradisi, dan nilai-nilai agama tersebut. Namun mereka ini memilih untuk tidak aktif dalam praktik keagamaan dan mungkin bahkan mereka juga meragukan atau tidak mempercayai ajaran agama tersebut. Kemudian dalam konteks ini, pendapatnya dapat bervariasi ya. Ada yang akan menganggap orang ini sebagai tidak setia terhadap agama mereka, sementara ada juga yang menganggap bahwa sebagai individu yang mencari makna dalam cara yang berbeda. Namun dalam hal ini ada beberapa aspek, yaitu ada dari aspek kebebasan individu, pengaruh budaya dan lingkungan, perjalanan pribadi, dan juga pentingnya dialog terhadap keluarga dan juga sosialnya. Jadi kesimpulannya ini penting untuk menghormati kebebasan individu dalam memilih bagaimana mereka ingin mempraktikkan atau tidak. Itu juga bukan hanya tentang tindakan keagamaan, tapi juga tentang proses pribadi dan perjalanan spiritual seseorang. Itu ada tanggapan dari kelompok kami. Apakah sudah menjawab, Yes? Ya, terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Kemudian untuk sesi tanya jawab sudah kami cukupkan. Kami kembalikan lagi kepada Pak Hambali. Kepada Pak Hambali kami persilahkan. Sebentar, mau mati. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 3. Secara umum ingin saya tanggapi teman-teman, dan juga ini mungkin kepada yang lainnya yang belum presentasi sebagai ini, ya Haira Insyira ya tadi ada suara masuk. Begini teman-teman, ya secara umum ya ini karena memang pengalaman teman-teman ya masih semester 1, saya kira wajar ya. Tapi kita harus senantiasa memperbaiki apa-apa yang kita temukan itu adalah satu kekurangan ya, sehingga ke depan teman-teman terus mengasah, memperbaiki diri sehingga semakin berkualitas ya. Jadi
ini mohon sekali eh apa ya, presentasi itu kalau bisa jangan pure membaca ya teman-teman ya, jangan seperti kayak dikejar sama dealer gitu ya. Ya santai aja, jangan membacanya kencang-kencang. Saya juga kan berusaha memahami teman-teman. Kan memahaminya ini susah amat gitu kan, ditambah lagi teman-temannya sinyalnya juga ya. Udah mah kenceng banget bacanya. Saya kan terus terang nggak lihat presentasinya karena kan saya udah baca ya. Jadi saya cukup pahami apa yang disampaikan gitu. Tapi kok mirip seperti membaca dan bacanya kencang banget kayak lagi dikejar-kejar setoran gitu. Wah, santai ya teman-teman. Jadi prinsip orang presentasi itu bagaimana cara memahamkan audiens gitu ya teman-teman ya. Jangan egois dengan dirinya sendiri gitu. Jangan asik aja membaca tanpa mempedulikan audiens ya. Jadi ada semacam asumsi nih kalau caranya seperti ini nih audiens tuh paham gitu loh ya. Dan itu kita bisa menjelaskan dengan percaya diri, nggak gagap, ya harus menguasai materi itu. Ini kan kelompoknya 7. Kelompoknya 7 dibagi ya materi itu. Itu mau nggak mau kalau kita membuat satu materi yang akan dipresentasikan, kita itu harus baca berulang teman-teman sampai kita paham betul materi kita, baru kemudian kita bisa memahamkan audiens gitu ya. Tapi kalau semuanya serba dadakan, apalagi misalkan yang mengerjakan satu orang, yang lainnya hanya bertugas membaca atau mempresentasikan, itu ya sulit juga ya. Tapi ini kan pengalaman teman-teman ya, masih semester 1 ya, saya anggap wajar. Tapi jangan sampai pandangan saya seperti ini tuh dimanfaatkan teman-teman ya. Ini paham balikan santai orangnya. Jangan ya. Kalau memanfaatkan kebaikan orang itu gimana ya? Nggak ada cambuk gitu. Ada kan dosen yang killer gitu. Dianggap kalau diambil dari sisi negatifnya, kita selalu keberatan terus gitu ya. Waduh ini berat banget si dosen ini. Padahal dosen itu maksudnya bagus gitu. Apalagi ada lagi dosen yang sangat demokratis gitu. Wah itu mah santai aja gitu ya, ngerjainnya santai. Jadi nggak ada kemajuannya tuh jadinya mahasiswa yang berpandangan seperti itu tuh ya. Ya teman-teman ya, tolong ya semuanya ya. Dias nih, tapi tadi pertanyaan Dias saya rasa yang bagus ya Dias ya. Jadi kita itu kalau bertanya itu memang bersumber dari kritis gitu kan, kritis dari satu teori. Teori teori yang ya bisa dikatakan bahan-bahan presentasi yang disampaikan teman-teman itu berbasisnya dari teori kan, bukan asal tulis kan. Itu pasti tulisan yang teman-teman kumpulkan dari makalah itu dari satu teori para tokoh. Terus teori itu nggak selamanya sesuai dengan realita gitu kan. Itu adalah kritis teman-teman. Jadi meskipun teman-teman ya, jangan takut dengan teori-teori orang besar itu. Kalau nggak sesuai dengan realita, itu bisa dipertanyakan gitu ya teman-teman ya. Misalkan ada tulisan ini dari karya besar siapa gitu ya, profesor, doktor, misalkan yang ahli tafsir gitu ya. Tapi enggak sesuai dengan realita itu bisa kita tanyakan gitu ya. Jadi, itu, basis dari pertanyaan itu. Eee, kemudian ini kan saya dapat catatan-catatan ya teman-teman. Ya itu ya, saya catat dari sisi si penanya. Kemudian yang lain juga
kayaknya pada diem aja ya kan. Misalkan apa namanya, teman yang lagi presentasi, saya kan nggak ingin terlalu masuk ke wilayah teman yang lagi presentasi ya. Jadi itu wilayahnya teman-teman yang presentasi saya berikan sepenuhnya. Kalaunya ada masalah, ada apapun, biar nanti mengatasi. Jadi memberikan hak sepenuhnya kelas supaya efektif itu si teman-teman kelompok itu gitu ya. Ya, kalaunya ditemukan suara yang tidak jelas dari teman presenternya, segera atasi gitu ya. Tadi bagus inisiatifnya yang tiba-tiba join ya si ini ya, si Yuda ya. Tapi si Yuda juga baca-baca lagi juga, Yuda kencang banget bacanya Yuda lagi kan. Terus ya itu bagus ya. Tapi yang kedua, Novi, Novi, Novi dan Kaila, aduh itu sinyalnya ya memang itu satu masalah kita belajar online itu di sinyal ya. Aduh saya kan bisa dengerin tuh teman-teman, kan dengerin, paham, baru muncul kritis ya. Bagaimana kita bisa mengkritisi satu masalah kalau kita saja sulit kan? Jadi paham dulu ya, baru kemudian muncul kritik kan begitu. Di apa namanya? Di teorinya belum itu paham, hafal, paham, kemudian ada di bagian nomor berapa itu kritik ya, salah satu apa namanya urutan apa namanya ya, Masya Allah ya. Ya teorinya belum tentang bagaimana memahami satu ilmu pengetahuan ya, ada itu ininya tingkatannya sampai kemudian bisa memproduksi yang terakhir itu ya. Aduh lupa namanya ya. Ya intinya itu ya, kita nggak mungkin bisa memberikan kritik kalau kita nggak paham kan gitu. Yang ingin saya sampaikan di sini. Kemudian ya ini ada Haura, Novia, Kaila, Yuda ya tadi ya namanya ya. Sama Iya, Bapak. Akbar. Sama Akbar. Iya, Akbar, Novia ada dua. Novia yang kedua tuh dari siapa ya? Yang ikut presentasi ke Novia tuh. Menjawab Pak. Sanifa. Ya? Sanifa Pak. Tadi Siapa? join ke Zoom. Kenapa nggak punya device-nya? Nge-lag kok nggak bisa tadi. Udah dicoba keluar masuk terus. Oh gitu. Ya. Eh, iya ini saya sebenarnya merasa Novia ini suaranya nggak begitu jelas ya teman-teman ya. Tapi saya nggak ingin sih motong. Tapi teman-teman yang lain juga pada diem aja juga gitu kan. Ya udahlah, akhirnya kita terima aja dengan keadaan seperti ini ya. Karena audiensnya juga diem semua. Oke. Ya ini nih saya nih kan demi supaya saya bisa menemani teman-teman dengan baik. Saya tuh di ruang server nih yang internetnya bagus. Dan saya juga pakai ini nih teman-teman itu kan. Jadi jelas kan di sananya ya kan? Jelas kan ya? Itu ada ini, ada alat, internetnya powerful gitu-gitu. Ya tujuannya ya supaya bisa menemani teman-teman dengan belajar ini ya tidak kalah lah seperti belajar di kelas gitu. Ya memang harus device-nya bagus ya teman-teman ya. Terus saya juga 1 jam sebelum mulai saya udah standby gitu. Udah baca-baca semuanya. Ya baik itu ya. Nanti teman-teman ya yang minggu depan pokoknya kita itu nggak mungkin bisa presentasi dengan pede dan memahamkan teman tanpa kitanya terlebih dahulu paham. Terus caranya kitanya paham tuh bagaimana? Baca berulang. Ada makalah, ada satu ininya Imam Syafi'i, teman-teman.
lupa bahasa Arabnya ya. Jadi kalau di jurusan bahasa Arab tuh ada mahfuzot gitu. Jadi membaca itu untuk bisa paham satu bacaan, itu menggunakan istilahnya tuh, saya membaca 1000 kali baru paham. Itu mungkin kata-kata menggunakan kata-kata 1000 tuh maksudnya banyak gitu ya, tapi nggak tahu Imam Syafi'i kenapa menggunakan kata 1000. Itu satu imam gitu kan teman-teman. Apalagi kita yang otaknya biasa-biasa saja kan gitu. Oke, baik ya teman-teman ya, syukran jazilan. Selanjutnya itu saya tanggapi secara umum. Kemarin Dava ya, bagus Dava ya. Kemarin Dava tuh bisa. Kayaknya Dava ininya bagus, public speakingnya ya. Salah satu modal menjadi guru adalah public speaking teman-teman. Public speaking itu nggak harus memilih. Semua orang punya ciri khasnya masing-masing di public speaking, tapi satu intinya, bagaimana memahamkan audiens gitu. Bagaimana audiens menjadi tergerak. Terserah deh caranya, apakah mau berapi-api, mau santai, mau jenaka, mau serius. Tujuannya sama, yaitu bagaimana caranya agar audiens itu paham dan bisa ikut dengan kita gitu. Oke. Ada Dava dan kemarin siapa ya? Itu bagus ya, ada 2. Ya selama ini ya. Ya itu bisa teman-teman ya coba ya. Coba terus. Nggak ada cara lain kecuali banyak membaca ya. Oke, itu ya secara umum saya tanggapi dari sisi kegiatan kita ya di kelas. Selanjutnya tadi ada berapa pertanyaan dari Ike, Alia, dan Farah. Farah ya, maaf. Gangguan nih Farah nih. Sampai sekarang tuh off kamera nih. Padahal tadi on ya. Oke. Ya. Farah tuh mau menanya apa sebetulnya, Farah? Coba. Sekarang sudah sekarang sudah bisa nggak coba Farah? Ini masih bisa nanya, Pak. Iya, boleh aja. Ya, sebelum Sudah jelas tuh. Sudah jelas tuh. saya Farhan Yazar dari program studi pendidikan bisnis. Heeh. Jadi saya ingin nanya Pak, tujuan utama diciptakannya manusia itu kan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, iya. Tapi gimana kalau manusia itu sendiri nggak pernah beribadah, seperti nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, dan yang lainnya? Apakah bisa dibilang Allah itu gagal dalam menciptakan manusia? Pak, terima kasih. Iya, iya, iya. Ngeri amat pertanyaannya, Farah nih. Gimana kelompok mau menanggapi ini? Farah lumayan juga nih suaranya. Udah terdengar lantang. Pertanyaannya juga bikin kaget juga. Kok bisa nanya kayak gitu sih? Tapi bagus lah ya. Ayo kita tanggapi. Coba kelompok dulu deh. Gimana Haura nih? Untungnya Haura tuh jelas ya suaranya. Jadi bisa mewakili teman-teman kelompoknya nih. Yang Iya, suara. baik Pak. Kayaknya dari kelompok kita diskusi dulu ya Pak, karena emang berat pertanyaannya. Oh ya udah. Ya silakan ya. Berdekatan nggak? Tapi ya silakan ya berdiskusi ya. Jadi yang Ike Nurjana yang menganggap remeh toleransi ya. Sebenarnya ini PAI kita tuh begini teman-teman ya. Ini salah satu arahan juga dari saya ke teman-teman lain pemateri. Jadi salah satu indikator kita paham itu kita bisa mengkontekstualkan materi gitu teman-teman. Ini kan teks narasi, ada yang sifatnya masih apa teoritis, masih normatif gitu-gitu teman-teman. Nah itu
terjemahkan gitu, kontekstualisasikan ke kehidupan nyatanya tuh seperti apa. Kalau kita bisa mengkontekstualisasikan, artinya kita tuh sudah paham tuh gitu. Kadang mengkontekstualisasikannya tuh keliru. Nah itu audiens juga merasa, oh ini keliru nih, teori seperti ini kok kontekstualnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman berhasil mengkontekstualisasikan, itu menjelaskan ke teman-teman juga enak gitu ya. Misalkan tadi ya maksudnya yang presentasi itu baca boleh, tapi nanti kontekstualisasikan gitu ya teman-teman ya. Jangan baca 100% gitu kan. Jadi kayak nggak nafas gitu, ya Allah ya Robi gitu kan. Oke ya teman-teman. Tapi Akbar tadi nafas ya. Tapi Akbar bagus tadi ya, agak pelan itu saya suka. Jadi saya juga enak nangkepnya. Ya Akbar ya, Akbar Maulana. Ya bagus juga sih reaksi Akbar, respon Akbar dari pertanyaan Ike itu. Jadi kenapa ya toleransi dianggap remeh? Karena masih banyak terjadi ya, Ike ya. Dan itu memang ya terjadi, kenapa sering terjadi tindakan-tindakan intoleran itu ya tadi ada keegoisan ya, ada keegoisan dari satu individu, bisa dipengaruhi oleh berbagai macam pengaruh ya, di antaranya itu kan politik tadi tuh, bener, menghasut segala macam ya. Tapi sebetulnya ada di buku PA itu bagaimana kita cara mengatasi keegoisan dan tindak zalim. Itu bagus banget tulisan dari Pak Andi, teman-teman. Saya kok nunggu-nunggu ini tulisan Pak Andi, teman-teman. Pak Andi itu luar biasa. Teman-teman ada kenal Pak Andi nggak? Pak Andi Pak Andi Hadianto. Beliau tuh salah satu penulis buku di buku pedoman yang teman-teman pakai ini. Itu salah satu mengatasinya, coba ada yang tahu nggak? Mengatasi keegoisan dan tindak kezaliman yang merugikan orang lain. Bagaimana caranya? Jadi sebetulnya teman-teman, mata kuliah PAI itu mata kuliah yang sifatnya normatif semua, yang insya Allah dapat diterima. Tapi bagaimana implementasinya di masyarakat dan kita sendiri, ketergerakan kita sendiri sejauh mana dari teori-teori normatif itu yang sebetulnya dibuktikan. Karena yang namanya pemahaman Islam itu bukan sekedar pemahaman selesai gitu kan, tapi beririsan dengan ketakwaan kita, yang ketakwaan itu juga naik turun gitu. Nah itu salah satunya tuh tindak-tindak intoleran itu menurut Ustaz Andi bisa dicegah. Tahu nggak dengan cara apa teman-teman? Tahu nggak dengan cara apa? Gampang jawabannya sebetulnya. Normatif semua, tapi boleh teman-teman ekspresikan deh. Coba dengan apa nih? Enggar. Mayanti Pratiwi, saya sebut aja deh namanya biar rame ya. Mohon maaf Pak, sebelumnya tadi pertanyaannya apa Pak? Cara mengatasi agar kita tidak egois. Oke, sebelum perkenalkan nama saya Enggar Hemayanti Pratiwi. Enggar, ya silakan. Cara mengatasi agar kita tidak egois adalah kita harus Oh sebentar, maksudnya egois di sini tuh kita tidak bertindak intoleran gitu, tidak egois dan tidak berlaku zalim kepada orang lain. tidak berlaku zalim kepada orang lain adalah sebenarnya kita harus mengerti diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita bersikap kepada orang lain.
seperti itu. Lalu untuk sebentar, Mm-mm. untuk tidak zalim kepada orang lain itu kita harus mengerti diri kita terlebih dahulu, lalu sebentar, Oke, mengerti kita terlebih dahulu dulu. Dapat 1 poin. Jadi tidak egois dan tidak zalim, teman-teman. Kita tuh kan suka zalim ya. Contoh sederhananya kita zalim itu kita buang sampah sembarangan itu zalim loh, teman-teman. Karena akan merugikan orang lain, banjir. Di YouTube itu saya lihat ada orang buang sampah di kali secara sengaja. Ya Allah ya Rahman. Aduh, sedihnya minta ampun ya. Begitu banjir, dia nggak berasa tuh gitu orang itu berbuat jahat tuh ya. Oke, bagaimana Enggar lanjutannya? sebentar, Pak. Santai. Enggar santai aja Enggar ya, santai aja, nggak usah. Ini sebenarnya normatif sekali loh. Pokoknya terserah deh, jawaban teman-teman saya terima semua. Nggak usah terlalu normatif juga nggak apa-apa. Yang pertama kan tadi kita harus mengerti diri kita terlebih dahulu. Iya. Yang kedua, kita harus mengerti perasaan orang lain yang kita egoiskan seperti itu. Lalu Cukup atau masih ada pemikiran lain nih Enggar nih? Kita tunggu kalau masih ada pemikiran lain. cukup sih Pak menurut saya. Oke, ya terima kasih Enggar atas kontribusinya. Sekarang saya pengen dengar Najma Arafat. Ya Najma. Bagaimana Najma? Pertanyaannya masih ingat gak nih? Ngomong-ngomong. Iya? Pertanyaan yang sama ya? Iya dong. Oke. Menurut saya bagaimana cara kita untuk bersikap tidak egois dalam arti intoleran terhadap orang lain. Itu kan tadi yang pertama sudah ditambahkan oleh ini, itu kita harus mengerti diri kita sendiri. Yang kedua menurut saya itu kita harus memposisikan diri kita sendiri ke orang lain tersebut. Sebentar. Oke, masih dengar sih saya. Masih dengar suara saya? Iya, iya, lumayan. Oke, yang kedua itu dari saya, kita harus memposisikan diri kita sendiri sebagai orang lain yang kita dampak dari perbuatan kita. Jadi kita tuh misalnya kita membuang sampah sembarangan nih seperti yang Bapak contohkan. Nah, kita tuh harus tahu dampak tersebut bagi kita sendiri itu apa. Jadi kita sebagai terpelajar ya, manusia yang terpelajar itu pasti kita tahu bagaimana dampaknya, apa yang kita lakukan itu pasti ada dampaknya sendiri, dan juga dampak tersebut itu pasti akan mengarah ke kita sendiri. Kalau kita berbuat baik itu pasti kan balik lagi ke kita. Nah, sebaliknya kalau kita berbuat jahat terus juga egois, intoleran seperti itu juga bakal balik ke kita lagi kayak kena karma sendiri, Pak. Mungkin itu aja sih, Pak. Iya. Aduh, ada karma juga nih Najma. Tapi luar biasa pemikirannya. Terima kasih atas inputan dari Najma. Saya pengen dengar satu lagi dari tadi cowok, sekarang cewek nih. Yang cewek deg-degan gak nih? Kayaknya Haira Insyira nih dalam keadaan siap nih dari tadi nih. Saya pengen dengar pendapat Haira Insyira.
Baik, Bapak. Tadi Nah, pertanyaannya apa? Mohon maaf, bisa diulang satu kali lagi. asalnya itu dari tindak tindak intoleran. Tindak intoleran itu kan memang diakibatkan dari egoisentris dan mudahnya berlaku zalim kepada orang lain. Bagaimana cara mengatasinya? Gitu. Menurut saya pribadi, cara mengatasi intoleran terhadap orang lain atau yang biasa disebut egois, itu kita sama kayak Enggar yang tadi udah bilang, kita harus kenali diri kita dulu, kita cari tahu dulu egois pada diri kita itu apa, terus setelah itu kita coba meluangkan waktu untuk apa ya, untuk mendengarkan untuk mendengarkan orang lain gitu sih Pak. Oke ya, terima kasih Iya Bapak, terima kasih kembali. teman-teman inputannya. Jadi begini teman-teman. Jadi di situ sebenarnya di bab tentang konsep ketuhanan ya manusia mengenal konsep ketuhanan ya, mengenal konsep ketuhanan. Jadi di situ Ustadz Andi Hadianto, beliau itu dosen PAI dan salah satu penulis, supaya kita tidak mudah berbuat intoleran. Intoleran itu kan sebetulnya mengekspresikan keegoisan kita. Jadi itu beda dengan kita kita lawan, kita tindak. Itu kan menzalimi orang lain. Itu dengan cara kita itu mudahnya ya, itu kita dengan cara selalu ingat kepada Allah itu sebetulnya ya, ingat kepada Allah. Jadi tadi pagi kebetulan saya tuh membuka WhatsApp tuh ada salah satu dosen saya, dosen di kami ya. Cara kita menemukan teman yang baik itu ya. Jadi kalau ketemu dengan teman itu, kita tuh selalu ingat dengan Allah gitu. Ya. Jadi sifat-sifat tadi itu yang intoleran segala macam, itu bisa diatasi kalau kita senantiasa ingat kepada Allah. Nah, masalahnya kita tuh kan manusia, kadang ingat, kadang enggak gitu ya. Itu caranya bagaimana? Itu Ustadz Andi langsung aja kita tuh harus memiliki sifat-sifat ya. Sekarang tuh ada istilah sufi ya, tasawuf. Selalu berzikir, ya selalu ya berzikir itu ingat Allah. Kalau orang ingat Allah, senantiasa ingat Allah itu selalu terpelihara dari sifat-sifat tercela ya yang merugikan orang. Itu teman-teman. Ada teman-teman buka deh di buku itu. Saya juga lagi menunggu nih keterkaitan antara pemahaman hubungan antara kemanusiaan dan sifat-sifat ketuhanan itu. Bukan sifat-sifat ketuhanan ya, di konsep manusia sebagai makhluk bertuhan ya. Salah satunya itu. Oke. Selanjutnya alnya. Sebentar. Sebelum memasuki ke situ, teman-teman kelompok sudah nemukan jawabannya ini belum tuh? Si Farah. Sudah Bapak akan dijawab oleh Akbar. Oke. Pada Akbar, kami persilakan. Gimana, Bar? Akbar nih masih siap belum sih, Bar? Silakan, Bar. Antara siap dan tidak siap, Pak. Jawabannya soalnya kalau pertanyaannya berat ini. Coba, saya akan menjawab pertanyaan yang tadi ya. Nah, jadi teman-teman nih, manusia itu ciptaan Tuhan yang unik ya, yang dilengkapi dengan potensi yang luar biasa nih.
Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan yang mulia untuk beribadah dan mencarinya dalam kehidupan Tuhan. Namun Tuhan juga memberikan hadiah yang paling berharga nih teman-teman, tandanya, yaitu kebebasan. Kebebasan ini kalau bisa dibayangin tuh kayak bintang-bintang yang bersinar di langit malam. Memberikan manusia kemampuan untuk memilih dan menjalani hidup sesuai pilihan mereka. Nih, tidakkah sebuah kegagalan ya ketika banyak dari kita tidak beribadah sesuai dengan ajaran agama? Baliknya, itu adalah cerminan dari kebijaksanaan ilahi, teman-teman. Manusia diberikan kebebasan untuk menjalani hidup mereka dengan cara yang mereka yakini. Dalam kebebasan itulah mereka bisa menemukan arti, makna, dan kedekatan dengan Tuhan dalam berbagai bentuk spiritualitas. Jadi nih teman-teman, ketika banyak dari kita menjalani hidup dengan cara yang berbeda, itu bukanlah kegagalan Tuhan teman-teman, melainkan bentuk kasih-Nya yang tak terhingga. Ini adalah panggilan kepada kita untuk menjalani hidup dengan penuh rasa syukur atas kebebasan ini dan memahami bahwa dalam setiap perjalanan kita masih memiliki kesempatan untuk menemukan jalan menujunya. Apakah sudah terjawab? Iya, sudah terjawab. Makasih, Akbar. Jawabannya hebat banget nih, Akbar nih. Luar biasa. Dari mana, Bar, jawabannya? Dari obrolan tengah malam, Pak. Oh gitu. Ya bagus ya. Sesuai ya, mengarah ya jawabannya ya. Nah, kita itu pertama jangan pernah sekali-kali suuzon ya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kan kita belajar ya, boleh diekspresikan, tapi itu jangan sekali-kali ada di hati kita terbesit itu ya, teman-teman ya. Jangan sekali-kali mengkerdilkan ayat Allah, kita suuzon, ada hati kita suuzon terhadap ketetapan Allah. Awas ya, jangan pernah punya perasaan seperti itu di hati kita sedikit pun. Allah Maha Sempurna, Maha segala-galanya. Jadi sudah mengkonsep alam sedemikian rupa itu seimbang ya. Terus adapun untuk pembelajaran segala macam ya, untuk penelitian dan untuk membuat ya karya-karya yang tujuannya adalah membangun peradaban, itu nggak apa-apa ya. Saya yakin tuh maksudnya kalau dari sisi kitanya ya yang muslim jangan punya niatan seperti itu. Boleh dilakukan itu untuk memahami ya, dalam rangka melawan yang pemikirannya memang bertujuan untuk menghancurkan pemikiran Islam, itu ada juga teman-teman ya, dari kaum liberalis, kaum orientalis, memang sengaja memahami Islam untuk menghancurkan Islam itu, teman-teman. Kita boleh memahami yang seperti itu, tapi dalam rangka counter mereka ya. Jadi tujuan penciptaan manusia ya, kalau Allah Maha berkehendak, ada ayat Al-Qur'annya ya, kalau Allah berkehendak maka seluruh umat manusia ini bisa saja tunduk dan patuh ya. Itu tadi bagus ya. Ini adalah kebijaksanaan ilahi. Allah memberikan kebebasan kepada umatnya, silahkan apakah ikut dengan petunjuk kami, petunjuk Allah melalui Nabi utusannya, atau silahkan dengan caramu sendiri, bisa nggak itu mencapai kepuasan sebagai manusia di dunia itu gitu. Tentu nggak akan bisa. Yang bisa menutupi kepuasan manusia itu satu-satunya adalah dengan cara mengikuti ajaran Nabi ya, mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala yang melalui perantara Nabi. Yaitu satu itu ya, tadi disampaikan oleh Mas Akbar. Satu hadiah kebebasan. Ya cuma manusia yang diberikan itu ya, yang diberikan kebebasan untuk berpikir karena diberikan
akal sebagai pembeda dengan makhluk lainnya. Ya itu luar biasa pertanyaannya, mantap ya. Itu kita jangan pernah takut untuk tapi di forum ya, jangan sampai pertanyaan-pertanyaan seperti tadi itu enggak terekspresikan di dalam hati aja itu ya. Di forum-forum bagus ya diekspresikan, nggak apa-apa. Ada juga yang terlalu takut gitu. Ya jangan khawatir ya. Selanjutnya adalah dari Alia, manusia seperti kekurangan. Bagaimana, ini bagus juga pertanyaan Alia ini untuk memotivasi kita gitu. Ya, bagaimana caranya untuk bisa mencapai potensi terbaik ya Alia ya. Ini bagus nih Alia nih. Bagaimana? Oh, ini sebetulnya ada di materi ini, bagaimana kita bisa mencapai potensi terbaik kita itu. Ada di materi ini, di bab ini ya. Bagus sekali pertanyaannya. Konsep manusia makhluk bertuhan ini. Tadi dijawab sih sudah sesuai juga, akurasinya sudah pas. Kita tuh jangan pernah takut ya dengan kekurangan kita. Kita tuh dari kekurangan itulah justru kita bisa berpijak. Jangan dari maksudnya jangan sampai kita memiliki kelebihan, kemudian kita nyaman dengan kelebihan itu. Kita memiliki kekurangan, dari kekurangan itulah kita bisa terus melengkapi potensi kita ya, sehingga menjadi manusia yang utuh ya. Manusia yang utuh itu bukan manusia yang sempurna ya, manusia yang bisa memahami berbagai persoalan dan bisa ditanggapi secara bijaksana itu ya teman-teman ya. Ya, itu mungkin kurang lebihnya teman-teman. Sebentar nih. Ini bab 3. Ini teman-teman nih, tolong nanti pada minggu ini teman-teman lumayan tugasnya banyak. Teman-teman sebelum masuk ke sana, ini udah mau habis waktunya. Tolong teman-teman nih baca ini ya, bab 3 ini teman-teman. Ini bagus sekali. Ya, termasuk salah satu pertanyaan tadi tuh, bagaimana kita bisa mencapai potensi maksimal sebagai hamba Allah, itu bagaimana caranya? Itu ada dicatat di situ. Iya, karena manusia itu ini kita PA itu sebenarnya pembahasannya semuanya deskriptif ya, dan normatif. Kita baca, pahami gitu teman-teman. Dan arahnya itu teman-teman bisa dengan pemahaman kita lebih luas, kita bisa terus istiqomah berpegang teguh dengan Al-Quran hadis, tapi kita semakin mantap gitu. Semakin mantap, semakin teguh ya, seiring dengan wawasan keagamaan kita itu luas. Ini tolong teman-teman setelah kegiatan diskusi ini teman-teman baca lagi ini. Bagi yang belum baca ya harus teman-teman udah baca nih. Setelah itu teman-teman baru bisa mengerjakan yang ini. Sebentar. Bisa mengerjakan yang ini. Sebentar ya. Ini ya. Nah, ini. Teman-teman jangan sampai ini dulu ya. Kalau ini dulu tanpa ini nih tugas menganalisis ini. Kalau ini kosong nih teman-teman. Ini adalah link YouTube. Nanti teman-teman tolong upload. Ini saya hasil uploadnya itu linknya saya taruh di sini. Dan juga makalah teman-teman nanti di-upload di sini teman-teman ya. Makalah kelompok. Nanti saya kasih nilai itu makalah dan hasil diskusinya.
kelompok dan individu. Nah, terus teman-teman ini menganalisis tugas dan tanggung jawab manusia dulu ya. Baca dulu yang tadi tuh yang saya sharekan itu, teman-teman baca dulu. Kemudian teman-teman kerjakan ini, membuat esai. Baru kemudian ini teman-teman ya. Kalau kebalik ini dulu, baru kerjakan yang lain. Nanti nilainya kecil-kecil. Itu nilai harian teman-teman itu akan diakumulasi dengan nilai-nilai yang lain, UTS dan UAS, presentasi, tugas, dan lain-lain. Ya, jadi jangan sampai nilainya rendah ya. Kalau nilainya rendah, lapor ya. Kalau sudah dikasih kesempatan, nilai masih rendah, apa boleh buat nih? Ya, baik ya. Saya sih harapannya teman-teman di sini semua itu bisa memahami materi ini dengan baik. Jangan sampai tujuan utama hanya berhenti di pemahaman saja, teman-teman. Karena pelajaran PA itu pelajaran yang sangat-sangat deskriptif, normatif gitu. Tujuannya adalah semata-mata agar kita semakin tinggi ketakwaan kita, semakin tinggi ketakwaan kita, semakin produktivitas kita juga tinggi. Jadi bukan semata-mata produktivitas kita untuk mendapat materi, kalau mahasiswa mendapat nilai yang baik gitu ya, mendapat nilai yang A. Kalau kita hidup di masyarakat umum mendapatkan imbalan, mendapatkan insentif, enggak ya. Kita itu tutup mata aja, terserah mau dikasih atau enggak, tapi Allah itu maha melihat. Kita biasakan gerak-gerik kita ini itu dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita biasakan selalu ingat Allah. Kalau misalkan kita ikut sufi, kalau Ustadz Andi ya Ustadz Andi, itu nggak apa-apa ya. Dengan itu kita akan berusaha bisa menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi ya. Baik teman-teman, itu saja dari saya. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan, dipersilakan. Maaf Bapak, sebelumnya saya izin bertanya. Ike Nurjana. Iya Pak. Oke, Eh, Ike. Untuk LMS saya tuh kemarin saya nggak tahu itu error apa gimana, jadi saya nggak bisa ngeklik itu Pak. Jadi belum ngerjain tugas yang kemarin. Oke. Udah dibilang sama Dava Pak. Iya, Ike, saya juga nggak paham masuk ke LMS-nya. Semuanya sudah disetting dengan benar. Cuman memang kadang si server tuh ada satu mungkin yang nggak terkoordinir. Nanti Ike boleh di WA Japri aja ke saya ya hasilnya ya, biar saya input manual dari sisi administrator sebagai dosen di sini. Ya. Jadi nanti tugas saya dikirim ke WA Bapak aja. Iya deh, saya udah masuk ke sana ke LMS, susah banget ini kok masih begini. Semuanya udah bener. Oke deh ya. Cuman cuman Makasih Pak. cuman Ike aja yang lain sih normal ya, bisa ya Iya memfeedback Pak. itu. Makasih Iya. Pak. Ya, sama-sama Ike. Gimana yang lain teman-teman? Ya, Aku tolong mau bertanya. Haura nih. Haura presenter kita dong. Iya Pak, mau tanya buat presensinya, di saya masih belum bisa Pak, itu belum dibuka apa gimana ya? Udah, ya udah saya tutup lagi lah. Oh, Kelamaan udah sih tutup Haura. lagi Pak. Ya udah, ntar saya buka ya. Karena mungkin Haura tadi fokus presentasi ya, jadinya lupa absen. Iya, ntar dibuka lagi ya Haura ya. Oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Haura. Oke, ada lagi pertanyaannya? Pak, masih Rio? ada waktu nggak Kak? Pak, Iya deh, boleh. ini agak berkaitan sama materi sih Pak. Iya, bagus lah. Oke, ya, jadi gini, mohon maaf ya, perkenalkan nama saya Rio Octavian, saya dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital. Jadi Hmm. gini, saya pernah
lihat podcast di mana di dalam podcast itu si penanya itu bertanya gini, Pak, kamu itu ateis atau agnostik? Nah, dijawab gini sama si yang ditanya itu, saya itu ya gimana ya, ateis itu kan gak percaya Tuhan. Kalau agnostik itu tidak percaya agama tapi masih percaya Tuhan. Dan saya masuk ke dalam agnostik, kata dia gitu. Terus si penanya itu bertanya lagi nih, kenapa kamu bilang agnostik dan masih percaya Tuhan padahal kamu itu gak pernah melihat Tuhan gitu. Jadi mungkin itu pertanyaan saya, Pak. Pandangan Bapak kenapa ada orang yang bilang agnostik padahal gak pernah melihat Tuhan gitu. Ada di bukunya Pak Andi, bukunya Pak Andi lagi, yang buku pedoman kita ini udah dijelaskan di situ, teman-teman. Nanti teman-teman baca ya. Ada, insya Allah nanti terjawab secara tersendirinya. Ya, mau saya jawab juga sebenarnya bisa-bisa aja sih. Tapi nanti teman-teman bisa pahami sendiri di sana ya. Ini pertanyaannya bagus nih dari Rio, Mas Rio ya. Saya bisa aja jawab sebetulnya, tapi ini sebagai pemantik teman-teman ya, bisa tuh dicatat di resum apa rangkuman itu ya, yang tugas yang tadi tuh bisa catatkan di sini aja. Di sini nih, di sini ya, nih yang nanti teman-teman isi di sini. Ya, nanti upload ya di sini ya. Jadi ya kalau dijawab sih bisa-bisa aja. Saya karena udah baca ini sebetulnya saya bisa jawab itu bukan jawab ngarang ya, tapi bersumber dari buku PAI ini teman-teman. Enak sekali. Coba deh teman-teman. Buku ini luar biasa deh teman-teman. Buku PAI kita itu betul-betul mengarahkan kepada menjadi pribadi yang betul-betul bertakwa gitu teman-teman, intinya sih ya. Di situ dijelaskan tuh ateis itu bagaimana, agnostik bagaimana. Tapi kalau agnostik itu sebenarnya nggak dijelaskan secara spesifik, tapi secara tersirat itu juga menjelaskan agnostik. Agnostik itu sebenarnya mirip-mirip ateis-ateis juga ya. Ya mungkin kalau agnostik itu 90% lah ateisnya karena nggak menjalankan prinsip-prinsip ketuhanan. Menjalankannya apa? Prinsip-prinsip apa yang dia yakini gitu, yang nggak ada guidance-nya sama sekali. Jadi kacau itu ya. Ya teman-teman nanti bisa baca ya sendiri ya di sana. Tapi secara sepintas seperti yang saya sebutkan tadi ya, sedikit saja ya. Oke ya, syukran ya Mas Rio. Baik teman-teman, ada lagi pertanyaan? Silakan sebelum ditutup. Oke, cukup lah ya. Selamat mengerjakan tugas-tugas teman-teman. Mohon kerjakan tugasnya dengan baik dan kabari. Kayaknya nggak ada lagi deh yang saya nggak membuat kebijakan seperti sebelumnya. Pokoknya teman-teman kalau nilai segitu ya segitu, nggak ada perbaikan lagi teman-teman. Jadi jangan kerjakan itu ya, pilihan ganda dulu ya. Tapi teman-teman pahami dulu berulang-ulang. Saya yakin tuh bisa mengerjakan soal itu dengan baik ya. Baik, ini perkenalan kita pada hari ini. Moga-moga kita semua mendapatkan manfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ustadz Aceng, Afan Ustadz, Ana Astadzin, wa ayatullah, teman-teman sekalian, kita tutup kuliah ini dengan membaca hamdalah dan doa kifatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya teman-teman. Baik, Pak.